Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Puri. Untuk hari ini Bu Puri akan memberikan satu lagi oleh-oleh buat kalian, yaitu jurus ketiga tentang tumbuhkan resiliensi. Asing nggak bahasanya? Asing. Apa? Nanti kita cari tahu ya, apaan sih resiliensi gitu ya. Nah, kata kunci untuk pertemuan hari ini adalah bangkit lagi meski jatuh berkali-kali. Apa kata kuncinya? Bangkit lagi meski jatuh berkali-kali. Save kata kuncinya. Simpan kata kuncinya. Nanti akan terpakai ini kata kuncinya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, adakah yang pernah terjatuh? Ingat, terjatuh. Adakah yang pernah terjatuh di antara kalian? Ada. Bukan hanya jatuh dari mana dulu nih? Apa? Jatuh dari mana? Jatuh dari motor. Jatuh dari? Dari motor. Dari motor. Ada lagi yang jatuh? Jatuh itu bukan hanya sekedar dari motor, jatuh kepleset, bukan ya? Terjatuh. Diingat, bahasa jatuh dengan terjatuh beda. Terjatuh bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kekecewaan. Itu terjatuh. Ya? Siapa yang pernah terjatuh? Kelompok ini? Pernah terjatuh nggak? Nggak mungkin dong nggak pernah terjatuh. Pasti pernah terjatuh. Kecewa, kegagalan. Apa? Kalah bertanding. Kalah bertanding. Ya, pernah ya kalah bertanding. Tadi Dinda apa? Jatuh dari motor. Berapa banyak jatuhnya, Din? Terus kelompok ini nih pernah terjatuh kayaknya Aurel pernah nih. Pernah nggak, Rel? Pernah. Terjatuh dari mana, Rel? Dari pas berlomba terus karena saingannya terus kecewa. Apa? Kecewa sama hasil lomba. Kecewa dengan hasil lomba. Nggak menang? Iya. Oh iya, oke. Kelompok yang ini nih. Jatuh dari keberhasilan. Keberhasilan yang kayak gimana nih maksudnya? Jatuh dari keberhasilan. Jatuh dari keberhasilan. Bingung deh. Ada nggak nih yang pernah terjatuh? Jatuh dari keberhasilan kayak gimana? Kamu pernah ngalamin terjatuh nggak? Pernah? Terjatuh dari mana? Dari apa? Dari apa atau dari mana? Zaki? Rendra? Irsyad? Atau Arka? Zaldi, pernah merasa terjatuh enggak? Nah, kita pikir baik-baik nanti. Pasti semua orang pernah terjatuh. Yang tadi bilang pernah merasa terjatuh. Saya nanya, rasanya gimana sih terjatuh? Kecewa. Kecewa. Sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini. Kecewa, sedih, apa lagi? Apalagi tadi yang terjatuh, Miss Aurel? Yang kamu rasa apa ketika kamu mengalami kegagalan, terjatuh, kekecewaan? Sedih, rata-rata mengalami sedih, kecewa ya. Terus setelah kamu terjatuh, kecewa, sedih, kamu ngapain lagi? Habis itu ngapain? Nangis. Ada lagi? Hanya bisa menangis meratapi kegagalan kamu? Takut mencoba lagi. Waduh. Tadi kata kuncinya apa? Bangkit lagi meski jatuh berkali-kali. Nah, tapi Nadine bilang takut nyoba lagi. Berarti nanti Nadine nih yang harus kita tunggu ya. Apa? Yang lainnya? Yang lainnya ngalamin apa? Yang lainnya setelah terjatuh, setelah mengalami kegagalan, apa yang dilakukan? Bangkit, belajar, coba lagi. Oke, kita lanjut. Mencoba lagi hal yang baru. Ya. Nah, ini contoh. Gambarnya apa sih? Siapa ini? Ini siapa nih? Anak naik sepeda, terus bawahnya apa? Pernah nggak kamu naik sepeda?
Jatuh nggak ketika kamu belajar naik sepeda? Terus ketika anak kecil belajar naik sepeda atau kamu belajar naik sepeda, kamu terjatuh, terus kamu ngapain? Takut mencoba lagi? Enggak. Bangkit lagi? Gimana? Nyoba lagi. Nyoba lagi. Pokoknya gimana caranya saya bisa naik sepedanya gitu kan? Oke. Lagi nih. Waduh. Nilainya F. Siapa yang pernah dapat nilai F? F itu di bawahnya A, B, C. C aja udah luar biasa ya. D, E, F. Waduh. Kalau ini apa ini? Pernah mainan ini enggak? Apa? Apa? Kayak puzzle ya, tapi apa Uno ya? Uno Stako itu ya? Nah, pernah nggak kamu nyusun terus jatuh gitu pernah? Nah, terus setelah itu apa? Ah, udah malas gitu? Ya, ya kayak Nadine dong. Ada yang terus penasaran nggak dengan gimana sih caranya bisa terus susun rapi gitu? Ada nggak yang pernah penasaran? Ada sampai bisa berhasil terbangun bentuk? Ada? Pernah? Berapa kali nyoba? 10 kali. Kalau Aurel berapa kali nyoba? 3 kali. Siapa? Zaki. Sampai lupa. Hah? 12 kali baru berhasil. Ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 12 kali, ada yang udah males deh nyoba gitu ya. Oke, macam-macam respon orang yang ketika mengalami kegagalan, terjatuh itu punya berbagai macam respon. Ada yang menyerah, ada yang bangkit lagi, ada yang coba lagi, sampai berkali-kali berhasil gitu. Nah, ini sebentar. Sebelumnya saya mau kasih kamu mainan untuk kalian coba. Ini 5 orang ya. Tapi ini dibawa di sini ya, nggak boleh dibawa pulang loh. Itu warnanya 5. Oke. Satu-satu dulu. Ini 4 orang. Gitu ya. Masing-masing anak pegang 1 mainannya. Pegang 1 bonekanya ya. Sudah? Dipegang bonekanya, diletakkan di meja depan kalian. Depan kalian. Tugas kalian adalah, perhatikan tugasnya, tugas kalian adalah coba bonekanya dijatuhkan. Jangan dipukul kenceng ya, karena dia mungil. Bonekanya mungil banget. Jangan di pinggiran, Nang. Agak ke tengah naroknya. Oke, agak ke tengah, jangan di... Coba dijatuhkan dengan cara disentuh. Sampai dia terjatuh. Perhatikan bonekanya. Jangan diputer. Nggak boleh diganjel. Dijatuhkan. Coba jatuhin gini loh. Nah. Coba. Kalian sentuh. Disentuh dan diamati. Bisa nggak? Coba. Ini ya bonekanya kamu sentuh, kamu sentil, kamu pukul ini. Apa yang terjadi? Jatuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bonekanya? Bangkit lagi. Sudah dicoba? Kamu pukul, dia lari. Terus kamu coba sentil lagi, dia lari. Posisinya bagaimana? Terjatuh atau dia akan balik lagi? Balik lagi. Nah, silakan dicoba. Kamu putar-putar baliknya gimana coba? Ketika kamu putar, apa yang terjadi? Atau ketika kamu sentil, kamu jatuhkan? Kasihan. Nah, apa yang terjadi dengan bonekanya? Coba kamu apain tadi? Nah, kamu muter. Terjadi apa dengan bonekanya? Balik lagi dari awal. Nah, balik lagi. Coba yang lainnya ngapain? Diputar, ada yang nyentil, ada yang mukul, boleh dipukul gini kok. Ya, berdiri lagi nggak? Kamu jatuhkan gini juga gimana? Ya, oke. Sudah melihat ekspresi dari si boneka, reaksinya gimana nih si boneka? Jangan. Sudah? Oke, kembali ke sini. Saat boneka ini kalian jatuhkan, oke?
Saat boneka ini kalian jatuhkan, ada yang diputer-puter, ada yang sampai disentil jauh banget, terus jatuh ke ubin. Di ubin kalian liatin, kalian amati seperti apa di ubin, ternyata Bu bangun lagi Bu. Terus yang di belakang ada yang dijatuhin, dari atas sampai ke meja dijatuhkan. Posisinya bagaimana? Tetap berdiri. Ini ya. Nih, boneka ini ibarat kalian. Disimak lagi. Boneka ini ibarat kalian. Boneka ini adalah simbol dari resiliensi. Boneka ini adalah simbol dari resiliensi. Dia punya daya lenting. Kalau kamu sentuh dia balik lagi. Itu daya lenting. Dia punya daya lenting yang dia akan kembali lagi. Itu bonekanya udah tidak lagi. Kalau boneka ini ibarat ibaratnya kalian. Boneka ini ibaratnya adalah diri kalian. Nih, apa artinya boneka yang selalu bangkit? Kelompok ini dulu deh. Ada yang bisa menjawab? Karena tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Kelompoknya Zaki, Rendra. Coba lagi walau gagal terus. Kelompoknya Aurel. Apa? Atau kelompoknya Aga? Nih, apa artinya boneka yang mau bangkit? Mencoba lagi kalau gagal. Pantang menyerah. Boleh kok. Mungkin ada sama aku tadi saya pikir gitu, Bu, tapi dijawab. Apa? Apa? Berusaha. Oke, Eka bilang berusaha. Ini apa? Bangkit lagi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan kalian merasa jatuh? Kapan terakhir kali kalian merasa jatuh dalam hidup kalian? Bukan jatuh kepleset, jatuh dari motor, jatuh dari bus ya. Kapan terakhir kali kalian merasa jatuh? Ingat-ingat yuk. Setiap orang itu pasti pernah jatuh, terjatuh, gagal. Kapan terakhir kali kamu merasa terjatuh? Kemarin. Diingat yang paling dekat dengan hari ini. Pasti ada. Mungkin ada yang bulan kemarin, ada yang minggu lalu, ada yang baru kemarin. Gagal, terjatuh. Oke, save ya, di save ya, di save jawaban kalian. Ketika kalian terjatuh, kemudian kalian bangkit lagi, apa sih yang membuat kalian give up atau bangkit atau nggak menyerah? Motivasi. Ada lagi yang membuat kalian loh. Masing-masing anak pasti punya sendiri ya. Saya bisa bangkit ini karena apa? Motivasi, usaha, semangat dari orang tua. Oke. Apa? Apa tadi? Istighfar. Istighfar doang? Sama semangat dari orang tua, support orang tua dan istighfar. Aduh, gue gagal lagi ya. Aduh, gue masih gagal kayak gini. Apa yang salah itu? Ada lagi mau nambahkan? Ingin meraih cita-cita, berarti motivasi tadi ya. Nah, sekarang kita cari tahu nih jawaban dari kalian semua nggak ada yang salah. Semuanya benar. Nah, sekarang resiliensi itu apa sih sebenarnya? Boneka ini adalah simbol resiliensi yang memiliki daya lenting, atau bisa disebut boneka lenting atau boneka gravitasi. Tapi lebih terkenal dengan boneka resiliensi untuk pembelajaran ini. Nah, resiliensi adalah kemampuan bangkit setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Coba tadi perhatikan deh boneka. Ketika kamu sentuh, kamu jatuhkan, kamu terputar, dia tetap berdiri. Ya kan? Ya. Dia punya kemampuan untuk bangkit. Ya kan? Sentuhan itu, putaran kamu tadi itu merupakan lingkungan sekitar yang membuat dia terjatuh. Gitu kan? Nah,
Jatuh itu wajar. Setiap orang pasti pernah terjatuh. Jatuh itu wajar. Tapi kalian harus berusaha untuk bangkit kembali. Nah tadi ada yang bilang, Eka bilang sumbernya dari orang tua yang membuat dia bangkit. Zaki juga bilang istighfar dan support dari orang tua. Ini dia sumber resiliensi dari dalam diri. Semangat tadi. Adinda bilang semangat karena punya cita-cita. Motivasi itu juga sama. Nih ada semangat, ada keyakinan. Yakin kalau saya pasti berhasil. Mencoba berkali-kali. Tadi dibilang di kelompok ini. Ya, dengan mencoba berkali-kali kamu yakin saya pasti bisa kok. Karena untuk resiliensi itu kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Pernah dengar kalimat itu? Iya. Dalam resiliensi ya? Kegagalan itu justru awal dari awal kebangkitan untuk menuju keberhasilan. Kalau dari luar diri sendiri siapa tadi? Keluarga, teman, guru, sahabat, ya kan? Nah, dalam resiliensi ini lekat sekali atau sangat berhubungan sekali dengan yang namanya growth mindset. Growth mindset, pakai bahasa Inggris sedikit ya, bisa kita tahu di growth mindset. Growth mindset ini saya kenal dengan pola pikir yang bertumbuh atau berkembang. Kalau orang yang memiliki pemikiran yang resiliensinya bagus, dia nggak akan pernah merasa putus asa. Tadi Mbak Nadine itu belum tumbuh resiliensinya. Jadi dibilang tadi nggak punya lagi, ya takut coba lagi. Berarti resiliensinya belum bertumbuh. Nah, padahal dalam resiliensi itu erat kaitannya dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh yang kayak gimana? Dalam growth mindset, gagal adalah kesempatan untuk belajar. Pernah gagal dalam ulangan? Pernah dapat nilai jelek? Berapa banyak? Putus asa nggak? Berusaha nggak? Usahanya ngapain? Biar apa? Biar nilainya lebih bagus. Ya, betul. Lawan dari growth mindset adalah fixed mindset. Fixed mindset ini yang udah menyerah. Nah tadi Nadine sempat bilang gak mau nyoba lagi. Berarti takut mencoba lagi. Berarti jadi dalam pikirannya ada fixed mindset, bukan yang growth mindset. Kalau yang growth mindset gimana sih kalau misalnya kamu merasa kegagalan, mengalami kegagalan, gimana sih? Berusaha. Usahanya gimana? Nih, pernah nggak kamu mendengar support motivasi dari orang dengan kalimat? Pernah. Apa? Ketika kamu mengalami kegagalan, apa? Jangan. Teman-temannya kayak gimana? Jangan teman-temannya kayak gimana? Gak apa-apa gagal. Terus yang penting teruskanlah. Gak apa-apa gagal, yang penting kamu terus berusaha untuk bakat kamu, bidang kamu, entah di bakat kamu, entah di bidang apapun. Ada lagi yang pernah dengar supportnya atau semangat yang pernah mengalami kegagalan? Ada? Terus dukungannya kayak gimana? Gak apa-apa ya Zaki, besok kamu harus belajar lebih banyak agar bisa menang dalam lomba bahasa Inggris selanjutnya. Oke, sip. Itu kalimat yang kalimat apa coba? Fix atau grow? Fix atau grow? Kalau kalimat yang fix ya kayak apa ya? Kalimat yang fix kayak apa ya? Kalimat fix. Ada yang bisa beri contoh kalimat yang fix mindset? Kebalikannya
dorongan ya, dorongan. Gak apa-apa, kamu sekarang gagal. Oke, besok kamu berusaha lagi biar kamu bisa menang dalam lomba. Atau tadi gak apa-apa gagal, kamu tetap berusaha dalam bidang apapun bakat kamu. Nanti kamu bakal dapat hal yang lebih baik dari yang sekarang. Untuk grow mindset, yang paling dibutuhkan adalah kalimat dukungan. Kalimat dukungan ini yang justru akan menguatkan kalian, ya. Kalimat dukungan. Contoh kalimat dukungan di sini bisa tolong dibaca. Yang suaranya keras siapa? Oke, baca. Aku tahu ini sulit, tapi kamu bisa coba lagi dengan cara berbeda. Oke, aku tahu ini sulit, tapi kamu bisa coba lagi dengan cara yang berbeda. Pernah dengar ya kalimat gitu? Yang bawahnya? Saya. Aku ada di sini kalau kamu butuh teman cerita. Iya. Aku ada di sini kalau kamu butuh teman cerita. Gitu. Satu lagi. Oke, apa Rido? Kegagalan ini bukan akhir, justru langkah buat belajar lebih baik. Kegagalan ini bukan akhir, justru langkah buat belajar lebih baik. Oke. Ini kalimat dukungan ya, yang justru akan menguatkan kamu saat kamu merasa gagal, merasa terjatuh, merasa kecewa. Kalimat, betul-betul kalimat dukungan. Nah, ada juga kalimat pujian. Pujian, pernah nggak dengar pujian? Dipuji. Coba kalimat pujian apa? Kamu kok ganteng? Yeah. Ada lagi? Apa? Yang bagus. Kerja bagus. Oh, kerja yang bagus. Nah, ada lagi? Keren banget. Ih, keren banget. Tahu nggak? Sebenarnya kalimat pujian itu bukan menjadi penguat kamu loh. Kalimat pujian itu justru akan melemahkan kamu. Dengan dipuji, ih, cah ganteng, kerja yang bagus. Terus tadi apa? Ih, keren banget. Ih, keren banget. Kamu merasa langsung besar kepala, merasa langsung berbangga diri, terus nggak nyoba lagi. Atau mungkin nyoba lagi dengan pengen nyoba lagi, tapi hanya ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan goal atau tujuan atau nilai yang lebih baik atau keberhasilan lainnya. Gitu. Hanya karena butuh validasi. Iya. Kalau pujian itu lebih ke validasi. Nah, ini kalimat pujian bukan menguatkan, tapi justru melemahkan. Nih tadi ya, keren ya, usaha kamu kelihatan banget. Kamu hebat, bisa meraih juara 1 di lomba itu. Dipuji kan? Kamu pintar, bisa dapat nilai 90 di ulangan tadi. Itu pujian. Tapi orang yang dipuji gini apa terus dia akan berusaha lagi biar dapat nilai tinggi? Bukan, tujuannya bukan itu kalau kamu dipuji. Tapi justru malah pengen mendapat validasi tadi. Nah, tiba saatnya kita untuk ke tugas. Meskipun kalian duduk berkelompok, Ibu akan bagikan kertas, sorry di sini tulis sticky note. Ibu akan bagikan kertas, tuliskan namamu, kemudian tuliskan pengalamanmu saat kamu terjatuh atau mengalami kegagalan. Oke, anak-anak, sekarang ke tugas untuk kalian. Nah, tugas di sini nanti Ibu akan bagikan kertas ini ke masing-masing kalian dan kalian akan membuatkan satu pengalaman saat kalian kecewa, kemudian bagaimana cara kalian bangkit dan kalimat dukungan. Diingat, kalimat dukungan atau kalimat grow mindset. Yang dituliskan itu ya, satu aja kalimat dukungannya. Bentar, 5. Silakan dituliskan dengan nama kalian dulu. Nama kalian, kemudian pengalaman kalian saat terjatuh atau saat kalian mengalami kegagalan. Satu aja. Nama,
Kemudian tuliskan pengalaman kalian saat kalian mengalami kegagalan atau terjatuh. Dan berikutnya, cara kalian untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Cara kalian bangkit. Terus yang terakhir, kalimat dukungan apa untuk diri kalian yang ingin kalian dengar? Atau kalimat grow mindset apa yang ingin kalian dengar? Nanti kalau sudah, kalian letakkan jawaban kalian dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam kotak apa? Pesan baik. Oke, silakan dituliskan waktunya 3 menit. Satu soal, 1 menit. Pengalaman saat kalian terjatuh, gimana Aurel? Nggak ada suaranya dia. Ini habis nama. Habis nama, tuliskan pengalaman saat terjatuh atau saat mengalami kegagalan. Soalnya nggak usah ditulis, langsung aja. Pengalaman saat terjatuh saya atau saat saya mengalami kegagalan yaitu apa? Saat apa? Mengalami kegagalan seperti apa? Sedikit cerita boleh itu. Terus yang berikutnya, usahakan untuk bangkit dari kegagalan tadi. Usaha kalian untuk bangkit dari kegagalan. Pengalamannya sudah? Udah, kalau sudah usaha untuk bangkit dari kegagalan apa? Kamu kan ngalamin kegagalan tuh. Terus usaha kamu bangkit dari kegagalan yang pernah kamu alami itu seperti apa sih? Kayak gitu. Kalau sudah, kalimat dukungan atau kalimat grow mindset apa yang ingin kalian dengar? Ada kesulitan? Enggak. Kalimat dukungan atau kalimat grow mindset apa yang ingin kalian dengar? Entah itu dari sumber apa tadi? Sumber apa? Resi? Ya. Entah dari diri sendiri, dari orang tua, dari teman, atau dari guru. Tergantung dari kegagalan yang kamu alami. Ada yang sudah? Kalau sudah, boleh dimasukkan ke dalam kotak pesan baik. Kotak pesan baiknya siap menampung tulisan kalian. Diingat kalimat grow mindset. Sudah? Oke, silakan dimasukkan ke dalam kotak pesan baik. Ada lagi yang sudah? Ada yang sudah? Belum. Kalimat pesan baik atau kalimat baik, kalimat grow mindset atau dukungan, kalimat dukungan. Bukan kalimat pesan baik, tapi kalimat dukungan yang pengen kamu dengar untuk diri kamu tuh apa sih? Sudah, oke, dilipat, dimasukkan ke dalam kotak pesan baik. Oke. Ada lagi yang sudah? Sudah? Ya, dilipat dulu. Lipat lagi boleh? Nggak muat, lipat lagi. Ya, sebentar. Ya. Lipat dulu. Lipat 2 lagi.
Nggak muat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak kotak arisan ya. Sudah, oke. Siapa lagi yang sudah? Kelompok ini belum? Ada yang kepo nggak dengan kalimat dukungan temannya? Boleh dibaca nggak? Boleh dong, buat motivasi temennya ya. Nggak? Oke deh. Bukan. Apa itu yang kamu tanya? Kan habis pengalaman. Pengalaman. Kemudian cara kamu untuk bangkit dari pengalaman buruk, dari kejadian buruk. Setelah itu, kamu pengen dengar kalimat dukungan seperti apa yang buat diri kamu. Kalimat dukungan loh, bukan kalimat pujian, ya. Bukan kalimat pujian, tapi kalimat dukungan yang bakal menguatkan kamu saat kamu terjatuh itu. Saat kamu mengalami kegagalan itu. Udah? Oke. Dilipat, dimasukin di kotak. Oh, udah. Iya, siap. Sudah. Boleh dibaca nggak nih? Nggak boleh. Siapa yang belum? Kurang berapa anak? Dibikin pesawat, terbang dong. Nanti kalimat dukungannya terbang, ditangkap, terus dibaca nggak apa-apa ya? Malah jadi motivasi tuh buat temannya. Yang gedean, dilipat lagi. Ngelipatnya pakai teknik ini. Mau dibikin apa ini? Dibikin kotak. Dibikin? Katak. Katak. Iya. Nanti kalimat dukungannya loncat. Loncat ke siapa kira-kira? Loncat ke teman siapa satu. Ke teman yang harus dapat kalimat dukungan dari kamu. Biar dia lebih semangat. Biar kamu bisa menguatkan temanmu. Wah, keren. Sudah? Gak tahu ya. Ya, sudah. Lipat lagi, kecilin lagi. Belum? Kita tunggu. Yang lain sudah ya? Tinggal Firly. Firly punya strategi tersendiri ketika dia akan mengumpulkan tulisan yang ada kalimat dukungannya. Katanya mau dibuat katak. Nanti katak ini akan loncat, kemudian nggak tahu loncatnya kemana, dan itu ada dalam katak itu ada kalimat dukungannya, biar bisa memotivasi temannya. Katanya seperti itu, keren ya? Yang lainnya ngelipat biasa, yang ini Firly ngelipatnya luar biasa. Butuh effort yang luar biasa loh untuk membuat seperti ini. Kasih plus yuk buat Firly. Dah, ditunggu di sini. Sudah semuanya? Oke, terima kasih Firly yang terakhir. Kodoknya nanti loncat kemana saya nggak tahu ya. Oke, nanti kita buka saat jam berikutnya pertemuan kita ya. Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah semua tugasnya sudah masuk ke dalam kotak pesan baik.
Mudah-mudahan kotak pesan baik ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Ketika dia mendapatkan kalimat dukungan yang nanti minggu pertemuan berikutnya akan kalian dapatkan gitu. Oke, sekarang kita akan ke penutup dari pertemuan kita hari ini. Ya, gini. Tidak ada orang yang selalu berdiri dengan tegak tanpa pernah ya. Seperti tadi boneka resiliensi. Tidak ada orang yang pernah berdiri dengan tegak tanpa pernah tergoyah atau tanpa pernah terjatuh. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan yang pernah kita alami. Saya bacain kalimat terakhir karena kita ada sedikit trouble di sini, jadi saya harus bacain kalian. Jatuh itu wajar, bangkit itu pilihan. Dengan resiliensi dan grow mindset, kalian bisa terus maju. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Next kita akan bertemu lagi dengan jurus-jurus yang lain yang akan Bu Puri berikan ke kalian. Oke? Akhirul kalam, Bu Puri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Dan berusaha